Kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita ya Pak ya. Pembahasan kita masalah-masalah fikih, masih di fikih salat kita pembahasannya. Ya. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan terakhir kita itu tentang Qiyamul Lail ya Pak ya. Si Qiyamul Lail. Nanti kita akan mengambil Qiyamul Lail, mungkin akan ditambahkan dengan Qiyam Ramadan atau salat tarawih atau Qiyam Ramadan lah. Kita sering menyebutnya. Ya, sebentar lagi sekitar 3 bulan lagi Pak Ramadan kita. Jadi kita lihat dulu yang terkait dengan Qiyamul Lail tentang adadu rakaatihi, tentang berapa jumlah rakaat Qiyamul Lail Pak. Jadi salatul lail secara umum ya Pak ya, salat malam itu salat malam dalam artian umum itu laisa li salatil laili adadun makhsus. Tidak ada untuk salat malam itu jumlah yang khusus. Tidak juga batasan tertentu, Pak. Ya, bahkan dinamakan salat lail itu walaupun kita cuman mengerjakan 1 rakaat witir. Di 1 rakaat witir itu sudah dianggap sebagai bagian dari qiyamul lail, menegakkan malam. Kalau tahajud nanti kan lebih kita tidur dahulu biasanya seperti itu. Jadi qiyamul lail pernah kita sampaikan sebelumnya itu waktunya terbentang dari setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Makanya nanti kayak sholat tarawih itu bagian dari qiyam lail, tapi khusus di bulan Ramadan adanya tarawih itu. Boleh nggak kita tambahkan? Ya nggak ada masalah, kita tambahkan dengan tahajud misalnya. Kita mau tahajud lagi kan bukan nggak halangan. Jadi qiyamul lail itu nggak ada batasan khususnya. Bahkan 1 rakaat witir itu dianggap sebagai qiyamul lail. Makanya pernah kita sampaikan jangan sampai malam kita berlalu, satu malam itu kita lalui tapi nggak ada 1 rakaat pun yang kita tegakkan. Nah itu rugi Pak. Malam lewat saja, ya lewat aja. Padahal kita bisa mengerjakan, kita aja apa Pak? Habis isya itu kan kita masih ngobrol biasanya. Ya, kalau kita misalnya tambahkannya 1 rakaat sebelum tidur, nggak ada masalah. Atau sebelum subuh itu kadang-kadang kita udah bangun gitu, jadi sambil duduk-duduk, ya, merenung nggak jelas sebelum subuh itu. Ya, pada itu mendingan kita sholat 1 rakaat atau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, itu kan lebih bermanfaat. Malamnya berisi gitu ya. Malamnya ada isinya. Ada riwayat Pak dari Samurah bin Jundab ya, radhiyallahu anhu mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ya an nusalliya minal laili, untuk mengerjakan salat di malam hari ya, qalla au kasur, baik banyak maupun sedikit, wa naj'al akhir zalika witran, kemudian dijadikan di akhirnya witir, artinya 1 witir misalnya atau 3 atau 5, pernah kita bahas jumlahnya itu ya Pak, witir itu. Tapi kita jadikan di akhirnya itu witir. Ya.
Kalau misalnya waktunya kena mepet cuma satu witir aja kita kerjakan udah dianggap sebagai bagian dari qiyamul lail. Kemudian ada hadis lainnya juga dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun fi masjidi, ya salat di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi Pak, di Madinah itu, ta'dilu bi asyri alafi salatin. Satu salat setara dengan 10.000 salat. Kalau kita salat di Masjid Madinah itu. Makanya kalau kita seringkali kalau di Madinah itu kalau udah umroh, haji umroh itu kan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Pak ya, semua jamaah Indonesia terutama karena sekali-sekali ke sana itu. Biasanya rutin ya, di masjid itu. Kenapa pahalanya banyak Pak? Kata Nabi, salat di masjidku itu 10.000 salat. Satu salat setara dengan 10.000 salat. Wa salatun fil Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram itu ta'dil bi mi'ati alfi salatin. Ya, sama dengan 100.000 salat. Kalau di Masjid Nabawi 10.000, Pak ya, 10.000. Di Masjid Haram 100.000 salat. Kayaknya Masya Allah ya Pak. Ya, mudah-mudahan semua kita dimudahkan Pak ya untuk ke Baitullah insyaallah. Baik haji maupun umroh insyaallah. Kemudian dikatakan lagi ya. Was-salatu bi ardir ribat. Terima kasih Pak. Salat di negeri ribat, ribat itu artinya perbatasan Pak. Perbatasan apa? Perbatasan orang dengan musuh, dalam kayak perbatasan dengan musuh dalam kondisi perang itu. Ada ardur ribat namanya, penjaga perbatasan. Itu salat di situ, di perbatasan itu pahalanya sama dengan ta'dilu bi alfi salatin. Itu setara dengan, malah lebih banyak lagi Pak, jutaan salat, ya, jutaan salat. Nah, jadi yang paling mulai tadi dari Masjid Nabi, Masjid Nabawi 10.000, Masjidil Haram 100.000 Pak. Kalau di ardur ribat itu artinya negeri perbatasan dari musuh, itu alfi hadisin, salatin, malah jutaan salat setaranya. Karena ancaman nyawa lebih besar Pak yang salat di situ. Karena ada tuh contoh riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mungkin pernah kita sampaikan juga. Abu Sa'id Al-Khudri lagi salat di perbatasan itu dipanah sama musuhnya Pak. Tembus di jantung itu. Tapi dia karena lagi salat enggak ngaruh sama sekali. Ada Abu Sa'id Al-Khudri namanya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tembak lagi di jantung lagi Pak. Panah kedua, tembak lagi panah ketiga di jantungnya, tapi enggak ngaruh. Kalau bukan, kata dalam riwayat itu dikatakan, kalau bukan karena saya takut Nabi akan diserang sama musuh itu, saya akan teruskan sholat saya gitu ya. Cuman kan beliau khawatir akan ada keserangan pada Nabi, makanya dia menghentikan sholatnya ya. Kemudian mencari musuhnya, ternyata orang yang mana itu udah lari. Kenapa lari? Dalam riwayat itu dikatakan mungkin dia merasa yang ditembak itu bukan manusia. Udah 3 kali panah tembus jantungnya, enggak ngapa-ngapa, enggak apa-apa Pak. Kan seharusnya mati itu. Lagi sholat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau sholat itu dalam posisi di ardur ribat itu Pak. Ardur ribat itu daerah penjagaan, ya, daerah perbatasan dengan musuh, itu musuh bisa nyerang tiba-tiba gitu. Itu pahalanya lebih banyak lagi daripada di Masjidil Haram. 100.000 itu bisa sejuta sholat Pak. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wa aksaru min zalika kullihi, tapi ada yang lebih banyak lagi daripada itu Pak. Lebih banyak lagi itu apa? Ya, kullu ar-rak'atani 2 rakaat yusallihi mal abdu, yang dikerjakan oleh seorang hamba fi jawfil laili, di tengah malam. Tengah malam ke depan sampai subuh itu Pak, dari tengah malam sampai subuh itu namanya jawful lail. Termasuk sepertiga malam terakhir, itu lebih hebat lagi Pak dari semua pahala-pahala tadi. Yang sampai sejuta salat dari yang di ardur ribat itu kalah sama kita salat 2 rakaat. Kalau mereka salat tahajud lagi ketika menjaga itu lebih banyak lagi pahala mereka. Cuman kalau mereka sholatnya biasa saja, kemudian kita
sholat 2 rakaat di malam hari itu pahala kita ada kelebihan tersendiri. Ada kelebihan tersendiri dalam hadis Nabi ini dijelaskan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Sawad, kemudian tidak dikomentari oleh Al-Munziri dalam At-Targhib dan At-Tarhib. Tapi menunjukkan kepada kita, Pak, ya jangan sampai malam kita itu kosong dari qiyamul lail. Kemudian dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzanni diceritakan, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La budda min salatin bilailin." Harus dikerjakan salat di malam hari, harus ada salat malam kata Rasulullah. Walau halbasyatin. Ya, walau halbasyatin itu artinya, Pak, orang memerah susu itu, memerah susu onta itu, susu domba, itu jarak antara perah dengan lepas tangan itu, walaupun cuma kita sholat segitu aja, kan cepat itu, Pak. Nah, itu harus dikerjakan kata Rasulullah. Dalam hadis itu, Pak. Dalam hadis riwayat Iyas bin Muawiyah Al-Muzanni itu. Jadi harus mengerjakan sholat malam walaupun cuman seperti orang ini memerah susu itu, Pak, memerah susu domba, cepat gitu ya. Lepas tangan ini lagi kayak gitu kan cuma sebentar gitu, Pak. Tapi harus ada sholatnya di situ. Itu saking perlunya kita mengisi malam itu minimal 1 rakaat tadi yang kita jelaskan. 1 rakaat witir itu udah dianggap qiyamul lail. Tapi kalau bisa ya jangan 1 itu aja, Pak. Tambah 2 minimal. 2 tahajud, 1 witir kan lu, Masya Allah itu. Tapi kalau cuma sempat 1 ya itu juga dianggap qiyamul lail. Dianggap qiyamul lail. Wa makana ba'da salatil isya, apa yang dikerjakan setelah salat isya, fahuwa minal laili, maka dianggap bagian dari malam. Makanya kita katakan semua salat setelah salat isya itu dinamakan adalah salat malam. Kita mau mengerjakan witir ketika itu atau mau tahajud, apa mau salat hajat, Bu, ya, setelah salat isya itu kita mau salat hajat misalnya. Atau setelah itu mau salat istikharah atau mau salat yang lain lah, kira-kira gitu. Itu dianggap bagian dari salat malam. Kalau mau tahajud ya idealnya kita ya tidur dahulu, jadi tahajud bangun. Ya. Intinya kita harus mengisi malam kita itu, Pak. Ya diusahakan. Diusahakan. Makanya suatu hari itu pernah orang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, Pak. Saya agak lupa itu. Kenapa wajah-wajah orang yang ahlul qiyam itu bercahaya gitu. Kemudian dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana nggak akan bercahaya, dia berkhalwat tuh menyendiri dengan Allah Ta'ala di sepertiga malam terakhir itu. Kemudian cahaya Allah itu tampak pada wajahnya itu. Qiyamul lail itu. Kan banyak fadilah yang kita jelaskan sebelumnya, termasuk menghilangkan penyakit, menyembuhkan, menolak penyakit. Intinya kita kerjakan lillahi ta'ala. Kemudian fadilah selanjutnya adalah dari Ibnu Abbas, ini menjelaskan keharusan kita mengerjakan qiyamul lail itu, Pak. Nah, dijelaskan zakartu qiyamal laili. Ya, saya berbicara tentang qiyamul lail, faqala ba'dhum, sebagian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nisfahu, dikerjakan ketika pertengahan malam. Sulusahu, ada yang sepertiga malam, ada rubu'ahu, ada yang mengatakan di seperempat malam. Ya, macam-macam, Pak, ya. Nabi mengerjakannya, ada yang setengah malam, ada yang di sepertiga malam, ada di seperempat malam. Fawaqa halba naqatin, fawaqa halba naqatin. Itu yang tadi kita jelaskan. Walaupun cuman fawaqa halba naqah itu berarti kalau tadi contohnya dalam hadis itu domba, sekarang halba naqah itu susu onta. Jadi di perah, cuman jarak sebentar itu. Nah, ya, jarak sebentarnya itu yang harus kita isi di situ, walaupun cuman sebentar itu. Ya, walaupun cuman sebentar. Dalam riwayat lainnya juga dikatakan, Pak, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengerjakan qiyamul lail. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Ibnu Abbas juga, bi sholatil laili, untuk mengerjakan salat malam, wa raghaba fiha, dan beliau mendorong kami untuk melakukannya, untuk salat malam itu, hatta qala, sampai beliau mengatakan, alaikum bi sholatil laili, kalian harus, alaikum bi sholatil laili itu kalian harus, ya. Perintah itu, Pak. Kalian harus mengerjakan salat malam walau rakaat, walaupun cuma 1 rakaat. Yang 1 rakaat witir kita sebutkan tadi itu. Walaupun cuma 1 itu. Enggak ada masalah, yang penting malam kita harus diisi, kira-kira gitu, Pak. Malam kita harus diisi. Nah. Kemudian afdolnya
adalah kita konsisten mengerjakan 11 rakaat Pak, atau 13 rakaat ya. Itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita bisa ya, kalau dalam riwayat Aisyah itu kan 44. Dalam riwayat lainnya itu 22, itu salatul laili masna masna, itu salat malam itu 22 itu. Atau ngambil riwayat Aisyah yang 4 itu. Jadi kadang Rasulullah 11, kadang 13 ya. Ya, yang 8-nya itu yang qiyamul lailnya, tahajudnya, ditambahkan 3 witir. Kalau misalnya 13 berarti 5 rakaat witirnya, atau 10 tahajudnya itu. Ya, beberapa riwayat menjelaskan seperti itu. Ini ada riwayat Aisyah Pak radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu, menambah di bulan Ramadan, wala wairahu ya, dan juga di selain Ramadan tidaklah Rasulullah menambah di bulan Ramadan dan selainnya dari 11 rakaat. Nanti kalau terkait salat tarawih nanti kita bahas khususnya. Tapi ini salah satu dalil nanti. Bahwasanya dalam riwayat Aisyah itu enggak lebih dari 11. Enggak lebih dari 11. Kemudian yusalli arba'an. Beliau mengerjakannya 4. Makanya kalau orang Muhammadiyah kan mungkin 4-4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya tentang bagusnya dan lamanya. Summa yusalli arba'an. Kemudian beliau mengerjakan 4 rakaat lagi. Jangan kalian tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan 3 setelahnya. Summa yusalli salasan. Itu yang 4-4, 3 itu. Nah, itu riwayat yang biasanya digunakan sama terutama Muhammadiyah ya. Kalau kita kan sini 4-4, 4-4-3 Muhammadiyah. Jadi ada sebagian nanti yang 2-2, 3. Semuanya dari riwayat nanti Pak. Nanti kita akan bahas. Ini salah satunya riwayat Aisyah yang menjadi itu. Nah, kalau yang 4-4 itu dalilnya ini. Fakultu ya Rasulullah atanamu qabl an tutir. Ya. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum berwitir? Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aini tanamani. Ya. Mataku tidur kata Rasulullah, wala yanamu qalbi, tapi hatiku enggak tidur. Ya. Jadi apakah kau tidur Rasulullah? Kata Rasulullah, yang tidur mata saya tapi hati saya enggak tidur. Kemudian dari Aisyah juga, dari Al-Qasim Muhammad mengatakan, aku mendengar Aisyah mengatakan, kanat salatu Rasulillahi minal laili asyara raka'atin wa yutir bisajdah. Ini riwayat lainnya. Riwayat lainnya dikatakan dari riwayat Qasim Muhammad mengatakan, mendengar Aisyah mengatakan, salat Rasulullah itu ya Pak ya, di malam hari 10 rakaat, witir 1. Kalau tadi kan 4-4, 3. 10, 1. 10, 1. Itu salat malamnya Rasulullah SAW. Jadi ada banyak riwayat Pak. Itu masih salat malam secara umum ya Pak ya. Belum secara khusus nanti. Tarawih setelah ini kita bahas. Qiyam Ramadan. Kemudian mengqadha qiyamul lail Pak. Enggak sempat kita qiyamul lail sama sekali. Diniatkan di akhir malam ternyata ketiduran. Ada qadhanya. Nah, qadhanya ada Pak. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili, kalau beliau lenyap, ketinggalan, enggak sempat melakukan salat di malam hari Pak, min waj'in, karena sakit, au wairihi, atau selainnya, shalla minan nahari, maka beliau mengerjakan salat di siang harinya isnai asyara rakaat, 12 rakaat qadha untuk ketinggalan di malam hari. Itu memang salah satu sunnah itu Pak. Tak sempat kita mengerjakan qiyamul lail di malam hari, malam kita berlalu tanpa sholat sama sekali, ya di qadha 12 rakaat di siang harinya. Ibnu Abbas itu kan termasuk orang yang sibuk belajar di malam hari, kadang-kadang beliau kelupaan ya Pak, sampai lupa waktu. Biasanya beliau mengqadhanya dengan duha, di waktu duha dengan 12 rakaat itu. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dari Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an hizbihi, siapa yang tertidur dari kebiasaannya, au an syai'in minhu, atau dari sesuatu yang seperti itu, ya. Misalnya kita punya bacaan Pak, ya. Punya bacaan, biasanya membaca Al-Qur'an misalnya. Sejuz sehari. Cuman tadi ketiduran, belum sempat sejuz kira-kira gitu. Kemudian kita membacanya di antara fajar, salat fajar dan zuhur, ya, maka
kutiba ka'annama qara'ahu minal laili, maka ditetapkan seakan-akan dia membacanya di malam hari. Kalau kita qadha. Jadi qadha bacaan dan qadha salat juga di situ ya. Nah, kerjakan 12 rakaat itu yang dilakukan dalam riwayat Muslim itu dari Aisyah. Jadi Rasulullah kalau ketinggalan salat di malam hari 12 rakaat beliau qadha di siang harinya. Ya, besoknya itu. Nah, itu qiyamul lail, Pak. Sekarang kita masuk ke qiyam Ramadan ini. Ini yang mungkin akan kita dapati nanti di bulan Ramadan, ya, qiyam Ramadan. Ini kita kenal dengan nama tarawih ya Bu ya, salat tarawih. Jadi disyariatkan qiyam Ramadan atau salat tarawih itu Pak, Ibu ya, disyariatkan sebagai sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Tarawih itu kan artinya dari kata tarwihah itu sebenarnya. Tarwihah itu ya nyantai ya Pak, istirahat. Nah, setiap 4 rakaat atau berapa rakaat itu istirahat. Jadi enggak langsung ya. Enggak langsung ya nyantai lah. Maksudnya enggak tergesa-gesa sehingga kadang-kadang kehilangan tumakninah terlalu cepat juga enggak boleh Pak. Namanya tarawih itu istirahat artinya, nyantai. Ya. Enggak terburu-buru, nah, enggak terburu-buru. Makanya kalau yang dua-dua itu kan biasanya kadang-kadang disela ya. Kalau sebagian kampung itu kan mungkin disela. Al-Khalifatul Awwalu Amirul Mukminina ya Pak. Siapa? Abu Bakar Ibnu Siddiq itu kan sering kita dengar itu. Kalau nggak tahu di sini, kalau di kampung saya ada, kalau di sini jarang saya dengar. Kalau di tempat saya itu jarang. Kalau di kampung dulu banyak sering. Yang Al-Khalifah, kalau pas kedua itu Amirul Mukminina Umar bin Khattab ya. Taradu anhu kan gitu. Al-Khalifatus Tsani Amirul Mukminina Umar bin Khattab ya, taradu'an kan gitu. Biasanya disela, ya intinya jangan langsung lah. Namanya juga tarawih Pak. Tarawih itu jangan dijadikan semacam kayak ngebut apa yang sering kita lihat di video itu. Itu malah kehilangan ruhnya Pak, dengan kehilangan spiritualnya. Ruhiyahnya hilang, ya. Khusyuknya hilang. Salat itu kan tujuannya bukan sekedar untuk kita memperbanyak rakaat, yang penting rakaatnya 8 atau 20 itu. Nanti akan ada riwayat Pak. Kalau dalam Maliki itu malah 36 ya. 36 rakaat itu tarawihnya. 20 itu ada riwayatnya juga dari kalangan sahabat. 8, 20, 36 itu ada riwayatnya Pak. Ya, ada riwayatnya. Intinya sebenarnya bukan cepat-cepatnya, tapi apa? Menghayati tumakninahnya itu. Ya, tumakninahnya itu. Bahkan dalam riwayat itu para sahabat itu kalau membaca itu Pak 200 ayat ya. Nah, bahkan dalam riwayat juga lainnya dikatakan Al-Baqarah khatam satu dalam 8 rakaat itu. Itu dianggap paling ringan. Nah, kita bayangkan yang berat. Itu paling ringan bagi mereka itu Pak. Paling ringannya khatam Al-Baqarah. Nah, kalau kita kayak gitu kayaknya waduh, nah. Gak datang orang riwayat. Sholat di rumah aja lah. Nah, jadi harus memang kadang-kadang perlu dilatih, Pak. Dilatih juga sih. Jangan ya memang kita sini kan alhamdulillah udah biasa ya. Biasa imamnya udah biasa. Ustaz Andi kan udah biasa tuh baca yang panjang-panjang. Karena sebagian masjid kan dipanjangkan dikit ya. Mungkin belum terbiasa sebenarnya. Tapi perlu dibiasakan. Karena biar Al-Qur'an itu terbaca semuanya kadang-kadang perlu begitu. Fadilahnya kan banyak juga. Kita bisa mendengarkan. Kan jarang-jarang tuh Pak kita bisa mengkhatamkan Al-Quran itu kecuali di bulan Ramadan. Makanya kalau di Mekah itu kan sejuz sehari gitu. Ya kita minimal berusaha juga. Minimal sekali seumur hidup kita khatamkan Al-Quran itu dalam sholat malam kita kalau bisa. Ya saya juga berusaha sih mencoba gitu. Kalau bisa kan bisa dibaca tuh mushaf itu. Kalau sholat sunnah kan boleh dibawa Pak ya. Nah mushaf itu. Pas kita sholat malam misalnya. Terus kita pakai mushaf ya 8 rakaat minimal setengah juz dulu ya. Minimal sekali seumur hidup kita khatamkan dalam sholat kita kira-kira gitu. Itu nggak ada sunnahnya, nggak ada dalilnya, kita berusaha aja gitu. Nggak ada dalilnya. Ya kalau Nabi kan memang beliau semua pernah kita bahas sebelumnya, semua surat dalam Al-Quran itu pernah beliau sentuh gitu. Pernah beliau baca dalam sholatnya. Kita minimal berusaha sekali seumur hidup ya. Karena kita bukan orang Arab juga yang udah paham bahasa Arab gitu. Kalau kita paham bahasa Arab kan sebenarnya sangat membantu juga kita bisa membaca seperti itu. Tapi kalau seandainya enggak, minimal kita mencoba untuk itu. Gitu.
Jadi itu Pak, jadi kita balik lagi. Sunat tarawih itu bagi laki-laki dan perempuan. Kapan dilakukan? Setelah sholat isya. Kenapa setelah sholat isya? Karena tadi dianggap bagian dari sholat malam. Ya sholat malam, cuman dia khusus di bulan Ramadan gitu. Khusus di bulan Ramadan. Wa qablal witr rakaataini, sebelum witir rakaataini, 2 rakaat. Kalau sini dikatakan 2 rakaat. Kalau tadi riwayat Aisyah yang 4 itu. Boleh dilakukan ba'dahu. Boleh enggak dilakukan setelah witir itu? Boleh. Setelah witir itu boleh dilakukan, Pak. Cuman khilaful afdal, menyelisih yang afdal dan menyelisih yang sunnah, karena idealnya adalah witirnya terakhir. Nah, kalau sampai didahulukan, sebagian mengatakan ya silahkan saja, tapi khilaful afdal, menyelisih yang sunnahnya. Bukan berarti berdosa juga. Masa kita sholat berdosa ya, Pak? Enggak, karena sama-sama sunnah sebenarnya di situ. Kan setelah witir juga boleh kita mengerjakan sholat. Cuman di situ khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khilafil afdal. Wa yastamir waktuha ila akhiril lail. Dan waktunya berlanjut sampai akhir malam. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghib fi qiyami Ramadan, ya, mendorong untuk qiyam Ramadan, ya, mengerjakan qiyam Ramadan itu, salat tarawih itu, min wairi an ya'muru fihi bi azimah, tapi beliau memerintahkan enggak dengan tegas gitu. Artinya makanya berubah hukumnya menjadi sunnah. Beliau mendorong, tapi enggak dengan tegas, dalam artian sunnah lah Pak ya, hukumnya kan sunnah. Orang enggak tarawih kan sebenarnya enggak apa-apa. Cuman kan kehilangan, masa tarawih yang cuman ada di bulan Ramadan enggak dikerjakan. Maka Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, ya sunnah Ramadan itu, tarawih itu, dengan imanan, dengan iman, wahtisaban, ya tisaban itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian dari Aisyah berkata, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ini awal ceritanya, Pak. Jadi awal ceritanya orang-orang salat di masjid. Nabi salat di masjid, ya. Fa shalla bi sholatihi nasun katsirun. Kemudian para sahabat tuh lihat Nabi salat, mereka ikut salat juga. Ini kok nyangkut di leher. Jadi Nabi salat, para sahabat ikut sholat juga, Pak. Banyak yang ikut ketika itu. Kemudian Nabi sholat lagi berikutnya, yang datang para sahabat itu tambah banyak. Tambah banyak. Berkumpul mereka tambah banyak, Pak. Di malam ketiga, Nabi nggak keluar lagi. Berarti 2 malam aja, Pak ya. Nah, malam pertama, Pak, Nabi ada, para sahabat banyak ikut belakang. Ada beberapa orang, banyak lah gitu ya. Rakaat kedua tambah banyak orang di masjid itu yang datang. Malam ketiga Nabi nggak keluar lagi. Ketika paginya, ya, baru Nabi mengatakan kepada mereka, qad ra'aitu soni'akum, aku melihat apa yang kalian lakukan. Ya, kalian lakukan, kalian berkumpul, ya, banyak, kata Rasulullah. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, gak ada yang menghalangiku untuk menghampiri kalian, untuk mendatangi kalian. Illa anni khosyitu an tufradu alaikum. Cuman saya khawatir bahwasanya ia akan diwajibkan bagi kalian. Ya, karena itu Rasulullah. Makanya nanti dihidupkan lagi sama Umar ya, Pak. Umar kan nanti menghidupkan lagi karena Umar melihat satu di situ imamnya satu orang, banyak sini satu imamnya banyak orang, Pak. Akhirnya dikumpulkan satu imam, Umay bin Ka'ab. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, ya, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini gitu. Dikumpulkan orang dijadi satu imam. Jumlah rakaatnya, Pak, ya. Kalau berdasarkan riwayat Aisyah tadi, ya, Rasulullah tidak menambah di bulan Ramadan dan selainnya dari 11 rakaat. Itu berdasarkan riwayat dari Aisyah, ya. Dan diriwayatkan meriwayatkan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, mengerjakan salat bersama mereka, samani rakaatin wal witir, 8 rakaat dan witir. Ya.
8 rakaat dan witir. Artinya yang 3 lagi tadi berarti witirnya. Summan tazaruhu fil qabilah falam yakhruj ilaihim. Kemudian esok harinya beliau enggak keluar lagi. Jadi yang ketika dikerjakan oleh Nabi itu bersama para sahabat itu kalau dalam riwayat Ibnu Hibban 8 kemudian witir. 8 dan 3 berarti. Nah, itu yang dikerjakan yang bersama Rasulullah berdasarkan riwayat Ibnu Hibban. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Ya'la atau Berani dengan sanad yang hasan berkata, datang Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab ini imam yang akan diperintahkan oleh Umar untuk mengimami orang ketika itu, Pak. Hanya menghidupkan lagi Umar lagi. Kemudian Ubay berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu kana minni minal laila syai'un, syai'un. Ya Rasulullah, di malam hari ini ada sesuatu yang terjadi pada saya di bulan Ramadan ini. Apa kata Rasulullah? Apa itu kata Rasulullah? Wa mazak ya Ubay. Ubay menjawab, perempuan-perempuan di rumahku atau di kampungku, niswatun fidari, berkata, inna la naqra al-Qur'an, kami enggak bisa baca Al-Qur'an dengan bagus. Fasolli bi sholatika, fanusolli bi sholatika. Boleh enggak kami sholat dengan sholatmu saja? Kata para perempuan yang ada di kampungnya. Perempuan mengatakan kepada Ubay, wahai Ubay, kami ini enggak bisa baca Al-Qur'an. Kalau engkau kan ahli Al-Qur'an, karena Ubay bin Ka'ab itu ahli qiraahnya Nabi, Pak. Kemudian Ubay pun sholat bersama para perempuan itu dengan 8 rakaat dan berwitir setelahnya. Berwitir setelahnya. Kemudian Nabi diam aja, Pak. Nah, diamnya Nabi itu menunjukkan kesetujuannya beliau. Setujunya 8 rakaat plus witir kan 3 itu. Itu yang ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman akan ada perbuatan para sahabat lainnya yang meriwayatkan, ya Pak. Hanya sahih dahulu adalah mereka orang-orang itu kaum muslimin mengerjakan sholat di masa Umar, di masa Utsman, di masa Ali itu mengerjakan 20 rakaat. Nah, sering kita dapati sekarang. Kadang-kadang di sebagian tempat, Pak. Kalau Jawa Timur kan mungkin 8. Kalau sini kan kadang-kadang sering 8. Nah, ini ada riwayat dari sahih riwayatnya juga para sahabat itu di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali itu mengerjakan 20 rakaat. Mereka kan sunnah khulafaur rasyidin. Dan sunnah khulafaur rasyidin kan diperintahkan kita juga untuk mengambilnya oleh Nabi. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Daud Al-Zahiri yang 20 rakaat itu. Berkata At-Tirmidzi, sebagian besar ulama berdasarkan riwayat dari Umar, Ali dan selain keduanya dari para sahabat Nabi itu adalah 20 rakaat. Sebagian besar ahli ilmu. Dan ini juga pandangan Tsauri, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Kemudian mereka mengatakan hakaza adraktun nasa bi Makkah, beginilah saya dapati orang-orang di Mekah ketika itu mereka mengerjakan sholat 20 rakaat. Itu berdasarkan riwayat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Umar, Ali dan Utsman, dan ketikanya Khulafaur Rasyidin kita diperintahkan juga mengambil sunnah Khulafaur Rasyidin, Pak. Itu riwayat pertama 8. Riwayat kedua 8 dari Aisyah. Ubay juga. Kemudian 20 dari Ali, dari Umar dan Utsman, Pak. Mereka melakukan itu dan orang-orang sebagian besar ulama itu mengatakan dahulu mereka mendapati di Mekah itu 20 rakaat. Itu menjadi pandangan dalam mazhab Hanafi, Hambali dan Daud Az-Zahiri. Kemudian sebagian ulama menengahi dengan mengatakan bahwasanya yang masnun itu yang benar-benar disunnahkan itu adalah 11 rakaatnya. Yang lebih dari 11 rakaat itu berarti yang berapanya itu, Pak? Yang 20 itu berarti yang 12-nya lagi ya. Nah. 11 itu dengan witir tadi ya. Berarti yang ininya yang salat malamnya itu tarawihnya kan 8 berarti. Berarti sisa 12, maka yang 12 itu adalah mustahab kata mereka. Mustahab itu artinya sesuatu yang disunnahkan, enggak sampai tingkatnya kepada masnunah atau sunnah muakkadah, begitu sebagian menjelaskan, menengahi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Wad dalil yaqtadi, kemudian dikatakan oleh Kamal bin Hammam, dalil itu menunjukkan bahwasanya sunnah yaitu adalah 20 yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian
beliau meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan. 20 yang kalau dalam riwayat Kamal bin Hammam itu beliau mengatakan 20 itu yang wajib itu. Ya, 20 itu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pandangan beliau. Ya. Tapi sebagian itu menjelaskan bahwasanya yang di atas yang dari 11 tadi, berarti 8, 12 itu adalah mustahab. Mustahab dalam artian nggak sampai tingkatan ke masnun ya Pak, masnun sunnah muakkad. Cuman dalam mazhab yang lain Pak, Maliki misalnya, mazhab Malik, Imam Malik itu berpandangan bahwasanya jumlahnya malah sitta wa salasuna raka'ah ghairul witir. 36 rakaat selain di witir. Kalau Imam Malik udah berpandangan begitu. Jadi kita lihat berapa itu pandangan Pak. Pertama yang riwayat Aisyah itu 44, 3 atau 22, 3. Kedua pandangan dari para sahabat tadi. Yang dilakukan oleh para sahabat di zaman sahabat Umar, Utsman dan Ali 20 rakaat dan begitu dan dilakukan oleh penduduk Mekah. Itu banyak riwayat menjelaskan masalah ini dan riwayatnya sahih gitu. Kemudian pendapat dari Imam Malik berpandangan 36 rakaat selain witir. Maka berkata Az-Zarqani disebutkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya tarawih itu pada awalnya adalah 11 rakaat. Masuk witir di situ. Wa kanu yutilunal qiraah. Mereka memanjangkan bacaan dalam 11 rakaat itu, Pak. Ya. Mereka memanjangkan rakaat, kemudian mereka merasa keberatan. Ya, kemudian mereka meringankan bacaannya, ditambah rakaatnya. Awalnya itu 8 rakaat tapi panjang loh. Panjang, lama gitu ya. Nah, jadi jangan 8 rakaat jangan singkat ya. Panjang, lama, kemudian ada yang keberatan, maka diringankan bacaannya ditambah rakaatnya. Kemudian kata Ibnu Hibban, dia menjadi 20 rakaat. 20 rakaat itu enggak masuk witir. Syafa' dan witir, 2 dan 1 yang witir itu. Itu Pak. Kemudian ya bacaannya mutawassit. Ya enggak panjang banget, enggak ringan banget. Kemudian diringankan lagi. Ya, itu ceritanya Ibnu Hibban, Pak. Diringankan lagi bacaannya, kemudian ditambahkan rakaatnya menjadi 36 selain witir dan itulah yang dilakukan kata mazhab Malik. Jadi ditambahkan rakaatnya, bacaannya diringankan. Jadi bacaan yang 8 rakaat itu seharusnya agak lama memang Pak. Ya. Kemudian agak lamanya nanti ya idealnya selesainya sama dengan yang 20 atau yang 36 itu. Ya jangan sampai udah 8 rakaat kemudian cepatnya itu ya jangan. Kemudian jangan sampai juga yang 20 rakaat kemudian lebih cepat dari yang 8. Nah, itu lebih aneh lagi. Atau yang 36 malah cuman sebentar. Nah, itu lebih jangan ya, Pak. Jadi itu jumlah rakaat, Pak. Ini sebenarnya masalah itu masalah yang lapang sebenarnya, masalah yang lapang. Jadi enggak usah dipersempit gitu ya. Masalah yang lapang dan tidak usah kita persempit. Kemudian al-jama'atu fi berjamaah melakukannya. Jadi qiyam Ramadan atau tarawih itu boleh dikerjakan berjamaah sebagaimana boleh dikerjakan sendiri. Cuman menurut jumhur ulama Pak, kita sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian. Karena di awalnya kan Nabi berjamaah Pak. 1-2 hari. Kemudian kenapa Nabi nggak keluar ketiganya? Ya karena khawatir diwajibkan itu. Kalau nggak khawatir itu beliau akan berjamaah terus mengerjakannya. Makanya dihidupkan lagi di zaman Umar Ibnul Khattab. Jadi dalam cerita itu diceritakan Pak, ya, diceritakan Abdurrahman bin Abdul Qari menceritakan, kharajtu ma'a Umar. Suatu hari aku keluar berjalan-jalan mendatangi masjid, kata Abdurrahman bin Abdul Qari bersama Umar bin Khattab. Di suatu malam di bulan Ramadan, di ilal masjid, ke masjid. Fa idzan nasu auza mutafarriqun, orang-orang itu ketika itu terpisah-pisah Pak. Ini jamaah satu, imamnya satu. Ini jamaah lagi, ini jamaah lagi, ini jamaah lagi. Jadi banyak jamaahnya. Gitu ya. Itu yang dilihat Umar ketika itu. Ya, masing-masing ada yang sholat sendirian, ada yang jamaah, ada yang sendirian gitu. Ya. Macam-macam, ada yang 5, ada yang 6. Maka Umar mengatakan, inni ara, aku berpandangan lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal, kata Umar. Kalau seandainya saya mengumpulkan mereka di satu imam saja, itu lebih baik, kata Umar.
Kemudian beliau berazam melakukannya dan dikumpulkan imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang pernah yang diminta oleh perempuan-perempuan sahabiat tadi untuk jadi imam yang 8 rakaat itu yang Nabi diam menyetujui yang dilakukannya. Pak ya. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian summa kharajtu ma'ahu fi lailatin ukhra, kemudian aku keluar lagi di malam lain yang malam berikutnya kata siapa? Sahabat tadi, Abdurrahman bin Abdul Qari keluar bersama Umar, kemudian mendapati mereka sholat dengan satu imam. Kalau tadi orang satu-satu atau beberapa jamaah, sekarang udah satu imam. Ubay bin Ka'ab, apa kata Umar ketika itu? Ni'matul bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, ya. Walladzi yanamuna anha afdal minallati yakumuna, ya. Dan orang yang nanti misalnya ketiduran dia di akhir malam, ya, itu lebih baik daripada yang qiyam yang mengerjakannya di akhir. Artinya orang yang berjamaah dengan imam itu lebih baik daripada orang yang nanti mengerjakan sendirian walaupun di akhir malam. Itu kata Umar. Makanya para ulama mengistimbatkan itu. Memang idealnya kita bersama imam itu, Pak ya. Sampai tuntas. Nah. Jadi jangan witirnya. Witirnya nanti enggak, witir bareng imam sekalian. Nanti kalau misalnya kita mau nambah lagi tahajud, ya silahkan saja. Yang penting kan jangan jual witir dalam semalam, ya. Kita mau nambahin tahajud lagi nggak ada masalah di situ. Itu kan witir udah apa? Tarawih itu kan ada qiyamul lail Ustaz. Memang qiyamul lailnya khusus Ramadan. Nah, tahajudnya bisa kita tambahkan. Tahajud kan qiyamul lail sepanjang hari, Pak ya. Sepanjang zaman gitu ya. Nah, tahajud itu. Kemudian sedikit lagi, Pak ya, ada azan. Al-qira'atu fiha, bacaan yang dibaca di situ. Dalam qiyam Ramadan itu tarawih nggak ada bacaan yang khusus yang disunahkan ya Pak ya. Cuman dari salaf itu menjelaskan bahwasanya mereka membaca 200 ayat dalam kita tadi 200 ayat ya Pak. 200 ayat wa ya'tamiduna 'alal asal, dan mereka kadang-kadang sampai berpegangan dengan tongkat itu karena lamanya berdiri itu. Ya, mungkin kadang-kadang sekali perlu diadakan yang qiyamul lail satu juz itu Ustaz ya. Saya sekali latihan, Pak. Sekali pas 10 malam terakhir atau apa nanti gitu. Kadang-kadang saking lamanya berdiri di atas tongkat itu. Nah, dan mereka tidak akan pulang kecuali sebelum terbitnya fajar, sedikit sebelum terbitnya fajar untuk sahur itu, Kadang-kadang dahulu mereka itu kata Syekh Said Sabiq di sini menjelaskan, mereka qiyam membaca surat Al-Baqarah, Pak, dari awal sampai akhir itu dalam 8 rakaat. Ya, dalam 8 rakaat, ya. Gitu. Jadi iza quri'a biha fi isnati asyara rakaat, kalau seandainya mereka itu membaca di dalam 12 rakaat, Al-Baqarah dalam 12 rakaat itu dianggap ringannya. Jadi biasanya Al-Baqarah dalam 12 rakaat kalau sampai 12 rakaat termasuk witir itu. Jadi terakhir nanti dibiarkan satu tersendiri ya. Kan 2-1 dipisah misalnya kalau seperti itu. Itu dianggap paling ringannya. Jadi tamat khatamnya Al-Baqarah dalam 12 rakaat itu paling ringan. Biasanya Al-Baqarah itu khatam dalam 8 rakaat, nanti witir bacaan tersendiri gitu. Ini dimasukkan ke bacaan witir di dalam 12 rakaat, berarti itu dianggap paling ringan, paling ringan. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, yaqra' bil qaumi fi syahri Ramadan, hendaklah membaca di tengah kaum itu di bulan Ramadan yang meringankan orang dan tidak menyusahkan mereka, apalagi di malam-malam yang pendek gitu ya. Cuman pendeknya itu bukan berarti pendek dalam pandangan kita ya, Pak. Kita lihat tadi standar mereka 200 ayat itu atau Al-Baqarah dalam 8 rakaat ya. Mungkin ya itu perlu latihan kita, Pak. Perlu latihan. Latihan kita alhamdulillah udah terbiasa dengan bacaan-bacaan. Minimal dia agak dilebihkan dikit sehingga kita terbiasa qiyamul lail itu dengan memancangkan. Baik, kita cukupkan demikian, Pak. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, kita masuk ke salat duha insyaallah. Bahasan mengenai salat duha. Ini salat duha agak panjang pembahasannya ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.